Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini belajar tema 3, subtema 3. Di subtema sebelumnya kalian sudah mempelajari penemuan-penemuan penting dunia dan mempelajari rangkaian listrik, seri dan paralel, serta kewajiban sebagai warga negara yang baik. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan belajarnya. Sebelum itu, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Ya, Bunda akan lanjutkan materinya. Rangkaian listrik. Selain seri dan paralel, rangkaian listrik berdasarkan mengalir dan tidaknya arus listrik ada dua macam, yaitu rangkaian terbuka, susunan alat-alat listrik yang terputus sehingga arus listrik tidak mengalir. Jadi pada rangkaian terbuka, alur listrik tidak mengalir. 2. Rangkaian tertutup, susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus mengalir sehingga lampu dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri disusun secara berurutan, tidak bercabang. Pada rangkaian paralel disusun secara bersusun komponennya atau bercabang. Kemudian, penggunaan saklar dan kabel lebih hemat pada rangkaian seri. Dan kontinuitas komponen listrik. Hubungan komponen listrik. Pada rangkaian seri, jika lampu satu padam maka akan padam semua. Berbeda dengan paralel. Ketika lampu yang satu padam, maka yang lain tetap menyala. Untuk kondisi komponen listriknya pada rangkaian seri berpijar tidak sama terang. Untuk rangkaian paralelnya berpijar sama terang. Maksudnya jika diletakkan bola maka nyalanya sama terang. Nah, ciri-ciri rangkaian seri maupun paralel ini juga sudah dijelaskan di buku paket kalian ya, halaman 113. Silahkan dibuka. Berikutnya ada rangkaian gabungan, yaitu rangkaian yang di dalamnya terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam satu rangkaian listrik sekaligus. Jadi ada paralel dan ada seri. Baiklah, Bunda rasa untuk materi rangkaian listrik kalian sudah cukup paham. Sekarang kita akan beralih ke mengenal B.J. Habibie. Tentunya kalian sudah pernah mendengar nama B.J. Habibie, bahkan di Indonesia sendiri sudah sampai dibuatkan filmnya. Nah, sebagai wujud cinta air Habibie pada tanah air, pada tahun 1968 Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman, guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim dan darat di tanah air. Dan tahun 1974 Habibie diminta pulang ke tanah air menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden serta Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie ini menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Dan ia mendapat julukan sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung keretakan badan pesawat terbang. Selain itu, dia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya yang diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Perancis, dan Amerika Serikat. Habibie juga dijuluki sebagai Bapak Dirgantara Indonesia karena mengembangkan industri pesawat terbang seperti pesawat CN-235 dan N-250. Hebat ya Bapak B.J. Habibie, maukah kalian seperti beliau? Belajar dengan baik ya nak. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi. Bagaimana pengaruh transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Dampak positifnya, perjalanan transportasi semakin nyaman, waktu tempuh lebih cepat, meningkatkan mobilitas sehingga masyarakat lebih produktif, dan mempermudah distribusi barang atau penyebaran barang. Tentunya selain ada dampak positif, ada pula dampak negatif. Salah satunya menyebabkan pencemaran udara. Ada juga meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, menimbulkan kemacetan,
dan minyak bumi menjadi semakin langka. Oleh karena itu, negara kita perlu sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan dampak positif transportasi secara baik dan tepat untuk dapat meminimalkan dampak negatif yang dapat terjadi dengan adanya perkembangan transportasi tersebut. Berikutnya ada lagi penemu radio, yaitu Guglielmo Marconi. Bisa kalian baca ya. Ini juga ada di buku kalian halaman 116. Selain radio, silahkan kalian juga pelajari penemuan gitar dan stopwatch pada buku paket halaman 121 dan 124. Di video sebelumnya kita sudah melihat video cara pembuatan lampu lalu lintas. Bunda juga sedikit menyinggung tentang kewajiban kita sebagai pengemudi atau sebagai pengguna jalan. Nah, berikut ini ada beberapa contoh rambu lalu lintas. Bisa kalian lihat. Selain rambu tersebut masih banyak lagi rambu-rambu yang lain. Bisa kalian lihat di buku paket kalian juga ataupun di laman Google dan sumber lainnya. Tadi kita sudah membahas dampak perkembangan transportasi. Nah, sekarang kita akan membahas dampak perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Apa saja? Contoh telepon, dampaknya sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh. Kemudian menghemat biaya transportasi saat transaksi karena tidak perlu tatap muka, dapat disewakan ke orang lain untuk mendapat penghasilan. Pada komputer, mendesain poster untuk periklanan dan mempromosikan produk melalui internet. Mobil sebagai mata pencaharian para supir angkot, sebagai alat transportasi menuju pusat perbelanjaan seperti pasar. Tentunya ini juga akan berdampak pada kegiatan ekonomi di masyarakat. Selain ketiga penemuan tersebut, masih banyak lagi penemuan-penemuan yang bermanfaat atau berdampak pada ekonomi masyarakat, termasuk TV dan radio untuk mengiklankan hasil produksi yang lengkap dengan suara ataupun juga dengan gambar. Baiklah, demikian materi Bunda hari ini. Tugas kalian yaitu mengerjakan soal latihan akhir subtema 3 bagian A, B, dan C halaman 147 sampai 149. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.